Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel IKNS Saham, yaitu tempat membahas saham-saham yang berfundamental berdasarkan teknikal ya. Oke teman-teman, jangan lupa sebelum kita lebih lanjut di like dulu video ini, jangan lupa juga di subscribe channel ini. Dalam swing atau investasi itu kita harus perlu tahu dasar-dasarnya dulu. Yang pertama, untuk kita swing itu kita perlu melihat fundamentalnya. Fundamental saham itu penting untuk dasar kita pijakan di saat tidak sesuai planning kita atau nyangkut, kita bisa berharap kepada fundamental. Dengan kata lain, kita berharap kepada perusahaan yang kinerjanya bagus. Bagaimana kinerja dari saham ASRI ini? Kinerja saham ASRI di 2021 sudah lebih bagus dari 2020. 2022 belum ada kerugian, istilahnya dia sudah untung di kuartal pertama. Berapa BVVS dari saham ASRI ini? BVVS-nya di 487, PER-nya di 6,6 kali. Sedangkan PBV-nya masih 0,38 kali. Bagaimana kondisi utangnya? DER-nya itu 129% terhadap equity. Artinya utangnya lebih besar 1,3 kali daripada modalnya. Berdasarkan ROE masih kecil 5,72%. Namun berdasarkan fundamental tadi yang kita uraikan, saham ASRI ini termasuk sudah berfundamental lumayan bagus karena dia tidak mengalami kerugian dari kuartal 2 2021 sampai kuartal 1 2022. Malah dari kuartal 1 2021 itu membalikkan dari kerugian Rp16 per saham menjadi keuntungan di 2021 kuartal 1 itu menjadi Rp7 per saham. Itu perbandingannya, keuntungannya naik lebih dari 100% ya. Berdasarkan komposisi, sahamnya masih dipegang oleh pengendali itu lebih dari 54% itu masyarakat dan selebihnya dipegang oleh pengendali. Walaupun berbeda tapi tiga-tiganya ini adalah pengendali. Ada PT Manunggal Prams, Tangerang Fajar Industri, Tangerang Fajar Industri. Ada 3 pengendali tapi memang dia masih dalam satu gitu. Ada 3 nama bukan berarti dia tiga institusi, memang betul, tapi dia tetap satu. Yang pengendali itu walaupun berbeda namanya tetap satu. Jadi fungsi dari fundamental tadi untuk menjelaskan seberapa pentingnya saham ini saat kita nyangkut di sini, seberapa kuat kita untuk menahan hold saham ini di saat kita mengalami kerugian. Itulah fungsi daripada fundamental. Sehingga jika kita tertekan di sini, misal tidak sesuai dengan planning kita, harganya jatuh di bawah 100, namun berdasarkan fundamental yang sudah kita analisa, itu masih menguat kita untuk hold saham ini. Kenapa? Karena fundamentalnya bagus. Di saat harga 100 ke bawah, otomatis harganya sangat murah. Jadi tidak perlu takut dengan kinerja yang bagus begini. Itu fungsi dari fundamental pertama. Terus yang kedua, kenapa kita harus menganalisa saham itu berdasarkan teknikal? Teman-teman coba perhatikan di sini. Saya menganalisa ada beberapa indikator. Yang pertama itu EMA. Coba teman-teman perhatikan di atas Elliott Wave ini tulisannya ada EMA 20, EMA 50, EMA 100 dan 200. Di situ menunjukkan titik-titik atau garis EMA. EMA 20 ada di 164.
EMA 50 ada di 162, EMA 100 ada di 162, dan EMA 200 ada di 167. Nah, ini menandakan EMA sini sudah terlewati dengan harga saham. Nah, garis hijau ini adalah resistan asri di saat harganya di bawah 176. Namun sekarang harga saham asri ini melewati resistan. Artinya resistan ini sudah menjadi support. Termasuk support kuatkah di sini? Termasuk, karena dia sudah beberapa bulan dia coba untuk menembus harga 176, tidak tertembus ya. Ada beberapa kali, 1-2 kali yang jelas dia, tapi tidak tembus. Dia turun dulu. Turun ke 150, baru dia naik lagi. Sekarang dia sudah jelas breakout. Kalau dia sudah breakout sekarang, potensi dia itu ada di resistan selanjutnya. Resistan selanjutnya itu bagaimana kita baca? Resistan itu adalah harga yang tertinggi dari periode sebelumnya. Itu disebut dengan resistan. Kalau harga tertinggi itu resistan, kalau harga terendah itu namanya support. Jadi penting teman-teman tahu di sini ada support dan resistan. Kalau support kuatnya di 136 dalam jangka waktu Oktober sampai Juni 2022. Namun untuk harga tertinggi atau resistan itu di 208 dari periode Oktober sampai Juni 2022. Jadi itu sangat penting untuk teman-teman tahu. Jika teman-teman sudah punya dasar, teman-teman cukup mudah untuk menganalisa suatu saham. Contoh begini. Berarti jika dia sudah menembus resistan kecil di 176, otomatis dengan kata lain dia potensinya cukup kuat untuk menuju ke 200 atau 208. Itu adalah resistan. Baru jika dia tidak sanggup menembus, dia bakalan koreksi. Bisa jadi setengah, bisa jadi sampai ke 176. Namun yang sering terjadi, dia koreksi hanya setengah. Dari harga 200 koreksi supportnya kan kita bilang ini di 176. Dia koreksi di 185 atau 190. Dari situ dia bakal coba untuk menembus resistan kembali. Jika 1-2 kali tidak tembus, itu kemungkinannya bisa dia turun ke 176 lagi. Nah, itu berdasarkan kekuatan daripada sahamnya sendiri. Tapi jangan lupa teman-teman, penting untuk teman-teman tahu, teknikal itu akan mengikuti yang namanya fundamental. Ini hanya berlaku untuk saham-saham yang berfundamental. Jika saham itu berfundamental, dia akan selalu mengikuti kinerja perusahaan. Jadi sekarang sangat jelas, tadi saya sudah bacakan, itu kuartal pertama dia untung. Nampak di sini dia bisa menembus resistan. Kekuatannya jadi kuat disebabkan oleh kinerjanya yang bagus. Di sini. Artinya dia bakalan ke 200 ke resistan. Jika kinerja semakin bagus, anggap aja lah ini 3 bulan atau 2 bulan dia coba untuk menembus 200. Di saat dia sudah menembus 200, keluarlah kinerja kuartal kedua. Jika bagus, dia akan terus naik. Namun jika kurang bagus, dia bakalan kembali ke harga 176. Jadi sangat penting untuk kita tahu, kinerja itu selalu, atau teknikal itu akan selalu mengikuti harga saham. Terus ini kemana arahnya? Sudah saya jelaskan tadi, ini arahnya ke 200 sampai 208 dulu. Jika dia sanggup breakout, dia bakalan menuju ke resistan selanjutnya. Resistan selanjutnya itu saya gambarkan di sini, saya sudah punya, saya pakai Fibo untuk melihat resistan. Resistan selanjutnya di atas 200 itu ada 220. Itu bukan termasuk resistan kuat, tapi kecil. Yang kuat itu di 240. Jika dia bisa ke 240, breakout lagi,
dia menuju ke 270. Titik yang terkuat itu dari resistan untuk saham ASRI ini dalam waktu kita bilang seperti tadi, dalam jangka waktu itu 2 tahun ke belakang, dari 2021 sampai 2022, itu resistan yang tertingginya itu di 304. Jadi jika dia sanggup menembus 304, itu cukup bagus untuk saham ini terbang lebih jauh. Berdasarkan analisa saya, berdasarkan pengamatan saya dari fundamental ASRI ini, dibandingkan 2021 dengan 2022, itu 2022 baru satu keluar cukup bagus. 2020 sudah keluar, dia memang down sekali ya. 2020 nampak di bawah sini, dia berada di area 150 ke bawah. Sedangkan 2021 dia mulai naik walaupun masih ada kerugian. Di saat sekarang 2022 ini kinerjanya sudah mulai bagus, sudah tidak mengalami kerugian, sudah tidak mengalami kerugian. Ini potensi sekali untuk saham ASRI ini naik. Itu berdasarkan teknikal, berdasarkan fundamental. Oke, sekarang kita pakai indikator yang pertama, EMA. Udah kita katakan tadi, EMA ini fungsinya, jika ini teorinya begini, jika harga saham menembus suatu EMA, apakah itu EMA 20, EMA 250, EMA 100, bahkan 200, itu bagus untuk di swing atau di investasi jangka menengah. Investasi jangka menengah itu dalam berapa lama? Bisa jadi dia 6 bulan, 3 bulan, setahun, bahkan sampai 2 tahun. Itu investasi jangka menengah. Jika memang teman-teman ingin investasi lebih jauh, ya tidak apa-apa jika misalkan kinerjanya semakin bagus, ya. Berdasarkan EMA ini kita bisa melihat apakah saham ini bisa kita swing atau tidak. Dari sini sahamnya sudah menembus EMA 200. Namun EMA kecil belum memotong EMA 200. Dia belum menandakan uptrend yang terlalu jauh. Dia masih menandakan dia sudah berbalik dari down-nya, dia sudah mulai bangkit. Itu menandakan. Dan EMA 200 ini menjadi support kuat juga dia jika sudah ditembus oleh harga saham. Begitu ya. Ada pendukungnya, ada. Satu lagi pendukung dari EMA, itulah MACD. Dari MACD saya sering katakan, MACD di atas 0 sudah memotong signal, atau dengan kata lain sudah golden cross. Di atas 0, ini posisi MACD itu sudah memotong garis signal dan posisinya di atas 0, di 3. Ini sangat bagus. Kenapa? Ini menandakan dia akan bullish jangka menengah dulu. Karena kita nggak bilang jangka panjang, karena EMA 100 belum memotong EMA 200. Bahkan EMA 20 saja belum memotong EMA 200. Di saat nanti EMA 200 di bawah, dilanjutkan ke atasnya EMA 100, dilanjutkan EMA 20, dan seterusnya, itu menandakan saham ini sudah mulai bullish jangka panjang. Dan itu sering terjadi bukan pada saat keluar kinerjanya, tapi sebelum keluar kinerjanya sahamnya sudah bullish. Dan di saat nampak kinerjanya bagus, sahamnya sudah mahal. Itu yang sering terjadi. Jadi kalau menurut saya tidak merekomendasi saham ini, namun berdasarkan analisa saya cukup melihat sangat menarik saham ASRI ini berada di 176 supportnya, sedangkan harganya 180. Potensi dia kalau di 200 saya yakin, walaupun saya tidak yakin 100%, namun 60-70% saya yakin dia bakal menembus 200. Jadi potensinya paling minim saya lihat ini di 240. Jika tidak bisa menembus 240, dia bakal koreksi ke 200. Ini potensi yang saya lihat dari saham ASRI ini. Dikarenakan saham properti lagi bangkit, saya melihat saham ASRI ini cukup menarik juga untuk dipantau. Oke ya. Jadi fungsi teknikal untuk melihat pergerakan arah saham kemana, sedangkan fundamental itu untuk sebagai
pondasi kita dalam berinvestasi. Semoga kita tidak salah langkah dalam mengambil mana saham yang bagus, mana saham yang lebih aman. Aman dari apa? Aman dari delisting, aman dari suspend. Walaupun mungkin ada 1-2 fundamentalnya bagus, ini kenapa bisa delisting, bisa suspend, itu di luar data yang sudah kita analisa. Karena ada 1-2 perusahaan yang menyembunyikan kekurangan perusahaannya. Itu sudah di luar kemampuan kita. Kita tugasnya untuk menganalisa dulu sahamnya fundamentalnya bagus, baru kita lihat pergerakannya kemana melalui teknikal. Setelah itu baru kita investasikan dalam jangka menengah ataupun jangka panjang. Itu intinya. Oke, kita lanjut. Ada saham satu lagi, itu Cleo. Ini sudah kita bahas beberapa malam yang lalu. Cleo ini ialah saham minuman yang bisa dibilang labanya tidak meningkat, stagnan ya. Labanya tidak meningkat, stagnan. Namun saya melihat teknikalnya lagi bagus ini. Bagus dari mana? Saya sudah bilang kemarin. Cuman lupa saya garis bawah ini ya. Ya, supportnya di sini dia. Support di harga sekarang itu di 454. Kemarin kita bahas di sini, di saat harganya masih naik. Satu hari candle ini, candle yang paling panjang hijau, kita bahas. Habis itu dia turun sedikit, turun lagi sedikit, baru dia naik hari ini ya. Nah, dia posisinya sedang berada di antara resistan. Resistannya ini di 500 ya, di 500. Jika dia menembus 500, ini bagus. Menurut yang saya lihat, untuk mencapai 500 ini, saham ini besar kemungkinannya. Walaupun dia akan koreksi, dia nggak akan lebih koreksi dari 470 ini. 476, 474, mungkin dia bakal koreksi ke situ, tapi nggak akan ke bawah lagi dan bakal melanjutkan ke 500. Yang namanya pergerakan saham itu tetap ada naik turunnya. Namun kita harus bisa membaca pergerakan ini di saat pasar yang seperti sekarang, naik sebentar, turun sedikit, naik lagi ya. Penguatnya sama seperti tadi. Nggak sama, ini lebih bagus. Sorry. Ini EMA 20 sudah motong EMA 200. Sedangkan MACD sudah di angka 8. Dan signal pun sudah di atas 0. Ini cukup bagus untuk diswingkan. Jadi targetnya kemana? Target yang pertama itu ke 500. Sama seperti kita di video yang sebelumnya. Udah kita bilang. Sorry, ini kemana larinya? Itu target pertama itu di 500, yang kedua baru di 574. Atau 570, selanjutnya baru ke 660. Ini tergantung daripada saham. Tapi jangan salah di sini. Saya lupa bilang, dari chart weekly Cleo ini dia MACD-nya juga sudah memotong ya. Sudah memotong garis signal dan dia sudah berada di atas 0 juga. Posisi EMA 20 pun sudah dilengkahi oleh harga saham. Dan posisi EMA-nya sudah di bawah harga saham semua. Bahkan EMA 20 mau memotong EMA 50 di harga 448. Ya. Dia menuju potensi bullish ini, bullish jangka panjang kalau saya lihat dari segi chart daily juga weekly. Jadi untuk investasi, jika memang saham ini terus menembus resistan demi resistan, ini bagus diinvestasikan ini, jarak menengah dan jangka 1-2 tahun. Sama seperti posisi ASRI, saya lupa mengatakan tadi, posisi ASRI itu berdasarkan chart weekly, dia juga sudah bagus, dia sudah nampak ini. Dia mulai bullish jangka panjang juga. Di 165 dia EMA 20 sudah dipotong. Di 169 sudah. Di 183 sekarang berada di posisi EMA 100.
Jadi jika dia sanggup memotong lagi EMA 200 di chart weekly ini bullish-nya cukup panjang teman-teman. Jadi teman-teman bisa pantau saham ini, Asri dan Cleo. Semoga teman-teman dapat profit semaksimal mungkin di sini. Oke, sekian saja dari saya. Bagaimana fundamental dan teknikal dari saham Asri dan Cleo. Buat teman-teman yang udah lihat video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya kita bisa bersama-sama kita belajar bagaimana teknikal, bagaimana itu fundamental. Malam ini cukup di sini dulu, sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.